kita juga kemudian bisa menjawab tantangan masyarakat untuk bisa lebih dipercaya atau diandalkan gitu. Apa yang kira-kira medical tourism Indonesia bisa bantu? Nah, solusi yang kita tawarkan adalah tentu kita akan berusaha dengan platform ini, tentunya kita akan merangkul beberapa key player daripada kesehatan seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, dan juga di bidang pariwisata itu ada hotel, ada tempat wisata, itu menjadi sesuatu hal yang standar, termasuk biaya yang tentu akan tercipta suatu kompetisi yang saya harap tentu akan menjadi hal yang sehat. Dan kemudian rumah sakit klinik yang juga berakreditasi, kemudian kemudahan akses dan layanan medis, kemudian memperbanyak informasi seperti tadi saya sebut. Jadi masyarakat Indonesia ini haus terhadap informasi sebenarnya. Kita saja yang mungkin kurang memperbanyak informasi itu. Inilah platformnya Bapak Ibu. Jadi platform ini ada di website www.medicaltourism.id yang isinya adalah, kalau Ibu mungkin sudah familiar dengan platform tiket.com misalkan atau Traveloka, ini kita harapkan untuk kita bisa menemukan solusi kesehatan atau dikombin bisa iya atau bisa tidak dengan wisata kuliner misalkan, atau misalkan kuliner misalkan wisata kota misalkan. Tapi ini mungkin skupnya akan lebih ke tentu daerah yang lebih luas. Nah, ini jadi kategori-kategori yang saya sudah lakukan dengan hospital ini. Kami bersama Persi, Persatuan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, yang terutama Komisariat Surabaya, sudah berkolaborasi. Tinggal ini selanjutnya adalah tentu di bagian bidang klinik, di kategori klinik, laboratorium, dan juga farmasi. Nah, ini 3 hal ini yang sekarang ini kami coba untuk eksplorasi begitu ya. Dan selanjutnya adalah tentu ada wellness, ada insurance ya, Bapak Ibu barangkali ada yang dari insurance juga yang datang. Kami akan mencoba dari asosiasi, kemudian ada destinasi wisata, travel agency, dan tentu health startup. Nah, market size-nya besar Bapak Ibu, jadi di atas 100 triliun, dan kemudian orang Indonesia ini sebenarnya cukup mampu begitu, ini berdasarkan International Medical Travel Journal. Di Asia Pasifik sendiri, global market-nya sebenarnya tinggi. Jadi Asia Pasifik saja 40%. Dan ini akan makin meningkat. Pada tahun 2024 nanti akan 27,3 miliar US dollar. Nah, kenapa sekarang? Sebenarnya kita sudah terlambat. Kita sudah harus lari agak kencang gitu loh, dengan mempersembahkan medical dan health service kita, kemudian tourism dan travel services kita, dan tentu support-nya. Bagaimana bisnis market-nya? Tentu yang kita rangkul hospital, laboratory clinics, kemudian well destination, accommodation, kemudian travel agencies, dan insurance. Target market yang kita sasar pertama adalah tentu, jadi begini Bapak Ibu, jadi di videonya tadi, Surabaya Medical Tourism. Jadi jangan heran, kita bermimpi untuk nasional tentunya. Tapi karena kami ini adalah sebuah startup yang tentu harus berpijak dari langkah demi langkah, menurut kami pilot project yang sangat visible buat kami adalah kami mulai dari kota Surabaya, dan ini didukung oleh pemerintah kota Surabaya, Dinkes Kota, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan tentu kita mentarget Indonesia Timur paling tidak, supaya bisa melihat layanan unggulan di Surabaya, layanan unggulan kesehatan maupun pariwisata. Nah, baru selanjutnya nanti Indonesia bagian tengah, bagian barat. Nah, kenapa medical tourism Indonesia? Karena sebenarnya Indonesia ini easy accessibility, ease of communication, kemudian world class quality, ya, competitive affordability, juga dianggap sebagai travel heaven dan global halal hub. Service yang akan dipersembahkan akan sangat bervariasi. Bisa in vitro fertilization, ya, bayi tabung, kanker, onkologi, kemudian ortopedi, ophthalmology, bisa juga dental care, bisa juga kardiologi, bisa neurologi, bisa organ transplant maupun pediatrik. Ya. Dan bagaimana ini bekerja? Jadi tentu pertama registrasi lewat website, masing-masing mitra kita akan mendapatkan dashboard-nya tentunya nanti di masing-masing tempat, kemudian menemukan healthcare destination-nya,
kemudian juga arrange transportation-nya, hotelnya, dan travel destination-nya. Kemudian, nah ini kira-kira gambaran end-to-end service-nya. Jadi pasien sebelum berangkat pun sudah bisa mengatur ke dokter mana, ke rumah sakit mana, ke layanan apa. Dan setelah itu tentu akan ada penawaran akan tinggal di mana nanti, tidak tidak selalu bisa ditunggu di ruang rumah sakit. Nah, keluarga bisa stay di hotel atau tempat tinggal yang dekat dengan rumah sakit yang dituju, termasuk transportasinya. Nah, kemudian di hotel, kemudian travelnya juga bisa. Jadi tidak semua. Jadi kalau yang emergency darurat, itu tentunya kita tidak sampai hati, ya. Tapi paling tidak untuk pasien-pasien seperti yang medical check up, pasien elektif, pasien yang relatif ringan, itu setidaknya minimal kita bisa memberikan culinary service atau wisata kuliner, ya. Kalau kita tahu Surabaya banyak sekali kuliner, ya, macam-macam di Surabaya. Nah, kemudian ini, jadi kami telah bersama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata, kita berkumpul dengan 60 hotel dan pengusaha restoran, tapi ini kebanyakan hotelnya kemarin, GM-nya dan sebagainya. Di Siola bersama dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan ternyata justru pihak hotel atau hospitality saya boleh sebut, ya, makin antusias, justru yang lebih antusias. Karena apa? Karena memang mereka barangkali sudah selama ini sudah kerjasama. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah ada yang kerjasama secara random. Tapi yang kita lakukan di sini, kita lakukan secara lebih rapi, secara lebih terpadu. Sehingga nanti akan interconnected-nya akan semakin lengkap, semakin bagus. Dan ini menjadi bagian pengembangan wisata kesehatan oleh pemerintah Kota Surabaya juga. Jadi Bapak Wali Kota juga mendukungnya dalam hal ini. Nah, kemudian, ini handover ke hospital itu juga perlu. Artinya biasanya perawat atau dokter yang bekerja untuk bidang kesehatan. Pihak hotel pun hanya untuk penginapan. Tapi saya ingin mitra yang berada di dalam medical tourism berbagi ilmu. Artinya tentunya untuk handling pasien berbeda-beda. Ada yang bisa kursi roda, ada yang mungkin perlu bed, ya, ada yang bisa jalan karena elektif medical check up. Kita akan share apa yang kita miliki, ya, tentunya dengan hospitality dan juga dengan layanan kesehatan yang baik. Kemudian, nah ini menuju ke klinik, laboratorium, dan farmasi. Tentu apa benefitnya sebenarnya kalau Bapak Ibu bertanya, maksudnya apa ya Dokter Niko kok mengundang ini, ya? Jadi sebenarnya tentu yang kita harapkan adalah potential get more customer. Jadi customer akan makin meningkat. Ya, karena apa? Ya tentu diarahkan dengan promosi dan lain sebagainya. Kemudian tentu ada profilnya di website kami yang tentu semakin lama semakin growing, ya. Dan yang nggak kalah penting adalah business match. Ya, jadi Bapak Ibu, artinya dengan kita bergabung di satu komunitas ini, komunitas tema medical tourism ini, tidak menutup kemungkinan kemudian nanti klinik Ibu atau laboratorium Bapak Ibu atau apotek Bapak Ibu akan kemudian kerjasama dengan sebuah hotel yang besar di Kota Surabaya barangkali. Sehingga barangkali mungkin sudah ada yang kerjasama, tapi paling tidak disinilah potensi-potensi itu bisa tergali. Dan potensi strategi promosinya juga akan kita endorse terus. Kemudian media promosinya tentu ada logo di websitenya, ada sosial media, kemudian ada aktivasi promosi eventnya. Jadi nanti bulan September kita akan ada semacam webinar untuk medical tourism. Dan company profile juga kita akan tentu akan perkenalkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari gambar end-to-end service tadi, di sini medical clinic bisa masuk, farmasi bisa masuk, laboratorium bisa masuk. Artinya ada potensi-potensi yang tentu kita akan eksplorasi, yang mungkin kami dari tim medical tourism belum memahaminya begitu. Tapi ketika Bapak Ibu mengeksplorasikan kepada kami juga why not? Itu mungkin bisa dilakukan, kan begitu. Jadi disinilah bentuk kolaborasi dan kerjasama kita. Ya, bisa masuk di saat sebelum dia datang atau saat di hotel, dan itu kita akan akumulasikan dalam bentuk platform digital tadi. Nah, ini adalah milestone kami, dan bulan September ini ada hari tourism sedunia, jadi World Tourism Day.
Di sini kami ingin menangkap momen ini untuk kemudian melaunching medicaltourism.id, dan di sini akan ada webinar, dan webinar itu tentu kami juga undang Bapak Ibu untuk ikut bergabung dan tentu untuk meramaikan acara ini. Selanjutnya kami akan tentu menjalankan untuk ada Android-nya dan iOS-nya. Nah, kemudian memang untuk kami startup ya tentunya kita akan merangkul setidaknya 10 minimal ya, 10 partner dari rumah sakit, 10 atau 20 dari klinik atau laboratorium, dan juga apotek. Dan kemudian tentu kita sedang fundraising untuk angel round kita dan hampir goal ini, dan kemudian tentu ke depan kita akan merencanakan untuk revenue 2,4 billion dalam waktu 12 bulan. Ini saya Dr. Niko Azhari Hidayat, saya di Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan ini Pak Syamsul Komar dan juga Pak Nurdin yang ada di sini juga. Kami adalah orang-orang yang berada di belakang medicaltourism.id. Kita berharap agar kita bisa mengubah sesuatu sehingga meningkatkan nasionalisme bangsa kita dengan mempertahankan masyarakat Indonesia supaya tetap berobat di negeri kita sendiri. Terima kasih buat pendukung yang sudah ada bergabung bersama kita, beberapa rumah sakit, platform digital, dan juga ada Perhimpunan Kedokteran Wisata yang Dr. Mukti mungkin hadir di sini, Kementerian Kesehatan, dan Kemenparekraf. Kami juga sudah diterima oleh Kemenparekraf bersama dengan kementerian tersebut. Untuk September kita akan bersama mengadakan acara medical tourism secara nasional. Jadi ini adalah sebenarnya sosialisasi Bapak Ibu, digital platform dari Medical Tourism of Indonesia, yang tentu tujuannya adalah untuk nasionalisme, gitu. Dan ini kami dari Cipta Wisata Medika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Dr. Niko atas presentasinya yang luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sebagai pengunjung di acara ini ada yang mau ditanyakan, silakan ya, dijawab oleh Dr. Niko. Monggo Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya? Mohon izin Dok, dari Dinkes Kota Surabaya. Bu. Silakan. Jadi terima kasih Dr. Niko dan Pak Nurdin. Jadi saat ini kan teman-teman Bapak Ibu dari klinik utama, dari laboratorium, dan dari apotek yang mengikuti sosialisasi Surabaya medical tourism. Nah ini yang ingin kami tanyakan. Pertama adalah bagaimana caranya agar Bapak Ibu yang dari klinik utama, lab maupun apotek itu untuk bisa mendaftar. Artinya apakah ini perlu mendaftar dulu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana nanti beliau-beliaunya tahu bahwa beliau terpilih sebagai klinik yang memang layanan-layanan unggulannya bisa dimasukkan dalam Surabaya ini. SMT ya. Kalau dulu kan SHS Dok, Surabaya Health Station, sekarang SMT ya Dok, Surabaya Medical Tourism. Jadi mungkin itu, apakah Bapak Ibu dari klinik utama itu nanti menyampaikan layanan-layanan unggulan yang beliau-beliau punya atau bagaimana? Mohon info. Matur nuwun. Silakan Ibu, silakan Dr. Niko. Ya baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya memang sangat mendasar ya. Jadi dan itu memang perlu ditanyakan agar saya bisa menjelaskan lebih detail. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui kalau pitching ya, bahasa pitching itu presentasi ya, tentu tidak sulit untuk bergabung bersama kita. Kita akan membentuk sebuah komunitas. Yang pertama, komunitas ini menjadi bagian dari ekosistem. Ekosistem itu ya kumpulan, ya bisa isinya ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada klinik, ada macam-macam ya, farmasi dan lain sebagainya. Kita bergabung di situ. Nah, kemudian ketika waktunya siap nanti, tentu kita akan mengedarkan form tertentu nanti untuk pengenalan masing-masing klinik, laboratorium, dan apotek tadi. Kami dari tim akan memberikan form, itu isinya adalah apa sih layanan unggulan dari masing-masing klinik.
atau laboratorium atau apotek. Jadi barangkali Bapak Ibu selama ini tidak terlalu berpikir ada layanan unggulan atau tidak. Nah, dalam hal ini saya mau mendorong gitu. Saya mau mendorong agar kita ini mulai menata, layanan unggulan apotek saya itu ini gitu. Misalnya nih, ketika ada pesanan bisa diantar. Terus ada lagi mungkin bisa diantar dalam waktu setengah jam maksimal misalnya gitu ya. Ini saya berandai-andai. Artinya apa? Yang saya coba ciptakan di sini adalah iklim kompetisi yang sehat. Dan kita akhirnya menjadi berbenah. Tapi kalau kita tidak membuat ini gitu ya, kita tuh tidak pernah cek toko sebelah dalam tanda kutip ya. Tapi ini saya mau toko sebelah itu menjadi ekosistem yang bersahabat. Nah, ini ide besarnya adalah itu. Sehingga kami akan buka sebanyak-banyaknya dalam artian ini menjadi satu komunitas atau ekosistem ini. Ketika nanti saatnya pas begitu ya, kami yang akan menseleksi dengan no conflict interest tentunya, karena kami sendiri adalah dosen ibaratnya gitu ya. Saya bukan dari pihak manapun gitu ya. Sehingga tentu nanti saya akan mengundang siapa? Misalnya kalau klinik ya saya akan mengundang asosiasinya. Asosiasi saya dengar ada 2 ya, asosiasi klinik dan perkumpulan klinik ya Indonesia. Saya akan mengundang berdua mereka. Kalau kemudian nanti rumah sakit seperti contoh rumah sakit, saya harus mengundang Persi. Jadi ini harus fair semuanya, harus objektif. Namun demikian memang natural selection-nya, seleksi alaminya adalah di kesiapan tentunya. Kami juga tentu akan melihat ya, kalau kami tentu menyiapkan waktu, kami akan mampir ke klinik ini, saya akan lihat, kemudian kita akan mengasihi, mungkin kita lihat dari link di internet barangkali, apapun yang menjadi langkah kita untuk menyatakan bahwa oh ya ini unggul dan ini siap. Itu yang akan kita majukan dulu. Bukan berarti yang belum itu tidak, tapi paling tidak kami pun punya tanggung jawab untuk mendorong ya yang belum siap menjadi siap. Jadi kita bukan kaku kemudian yang tidak siap terus, tidak. Kami ingin sekali mendorong. Nah, untuk itu makanya kami adakan ini utamanya adalah membentuk ekosistem atau ekosistem building. Tentunya kita di sini juga didukung oleh perhimpunan profesi, salah satunya perhimpunan keseminatan, salah satunya ada perhimpunan kedokteran wisata Indonesia, ini ada Dokter Bukti kebetulan. Jadi ini menjadi hal yang sangat seru gitu. Artinya Indonesia ini untuk menumbuhkan nasionalismenya itu harus bersatu padu ternyata kan begitu. Kira-kira begitu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, tidak ada biaya. Ini mungkin jadi pertanyaan, ini saya harus bayar berapa untuk maju? Tidak. Kita untuk awal ini kita justru pengen berkumpul banyak-banyak, berekosistem, kita saling memajukan gitu. Tapi memang tentu di kami sekarang ini operasionalnya dan lain sebagainya, kita platform digital juga kita kembangkan. Kita sementara ini bootstrap, kita selama ini kita danain sendiri. Tapi mudah-mudahan nanti kita juga mendapatkan tentu sokongan investor atau apa, itu harapan kami selanjutnya ya, tentunya tidak tidak kemudian menghalangi keinginan Bapak Ibu dari klinik, laboratorium dan apotek untuk bergabung. Saya rasa demikian Bu, terima kasih. Matur nuwun Dok. Kalau kami membaca resume rapat yang di Pak Asisten kemarin kan rencananya akan diluncurkan pada 10 November gitu, 10 November tahun ini. Ya mudah-mudahan aja nanti program ini bisa terlaksana Dok, minimal untuk penduduk Surabaya dulu lah. Ya, jadi penduduk Surabaya tahu, artinya ataupun Surabaya di sekitarnya tahu bahwa oh ternyata di klinik A, di klinik B atau di lab A, di lab B, apotek A, apotek B itu ternyata pelayanannya baik, pelayanan yang ada pelayanan unggulan ini, kemudian apotek ini pelayanan juga cepat seperti yang disampaikan oleh Dr. Niko tadi. Jadi masyarakat tidak kebingungan mereka harus kemana. Jadi mungkin memang ini perlu promosi juga kepada masyarakat nantinya supaya masyarakat juga minimal tahu. Karena ini kan masa pandemi ya Dok, semua takut untuk baik ke rumah sakit ataupun vaskes yang lain. Tapi
dengan adanya program ini mudah-mudahan aja nanti program ini dapat berjalan dengan baik. Paling tidak klinik-klinik ataupun vaskes-vaskes yang lain dapat artinya bersaing sehat tadi, Dok, bersaing sehat. Bagaimana supaya saya masyarakat, saya bisa melayani masyarakat dengan baik. Mungkin itu saja, Dokter. Terima kasih. Monggo dari Bapak Ibu klinik jika ingin ada yang ditanyakan, mumpung ada Dr. Niko, beliau adalah narasumber dari program ini. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan terkait dengan program ini, kami buka. Monggo, silakan. Oh iya, Dok, mohon izin. Kalau klinik kan ada PKFI, ada Asklin, ya, Dok. Mungkin bisa nanti saya tadi lupa belum mengundang beliau. Tapi di dalam sini ada Dok. Oh, sampun, ya, Dok. Kami sampun undang Dr. Lili dari IG, sampun sudah saya japri dan saya berikan linknya, dan juga Dr. Gigi Nana. Sampun. Dr. Bu Nana. Sampun. Mudah-mudahan beliau hadir di sini sehingga biasanya Dr. Lili itu respon banget terhadap kegiatan-kegiatan yang memang menunjang keberhasilan. Monggo, mungkin ada Dr. Lili. Betul, jadi memang Bu, pertemuan yang Rabu yang lalu dengan Pak Ihsan memang agendanya kita menuju November, tapi kami juga ungkapkan bahwa di bulan September, karena Kemenparekraf dan Kemenkes itu akan melaunchingkan sesuatu, yaitu program untuk wisata kesehatan ini, kami ingin juga menginisiasi di bulan September itu. Tentunya mungkin lebih kecil daripada yang bulan November. Kita sekedar untuk memberikan semacam webinar gitu, untuk penguatan materi juga, dan juga sambil mulai menguatkan ekosistem ini, Bu. Jadi nanti akan kita undang segenap rumah sakit, klinik, dan laboratorium, dan juga apotek, dan juga tempat wisata untuk bisa hadir saat itu di bulan bulan September itu, Bu. September. Betul. Gitu. Dan memang betul, Bu, rencananya memang pilot project kita ya Surabaya dulu, karena kita kan berangkatnya dari Surabaya, dan kalau kita startup ya, Bu, kita udah mulai dari kecil. Nah, meskipun tentu impian kita kan tentu membangun negeri. Tentu kita mulai dari kecil, insya Allah mudah-mudahan Surabaya bisa menjadi role model. Nah, itu demikian, Bu. Paling tidak untuk Surabaya dan sekitarnya, Dok, Sidoarjo, Gresik. Betul, itu dia. Iya, monggo, silakan. Ada yang lain barangkali yang mau bertanya. Silakan yang lainnya. Yang pasti nanti ketika ada yang ingin join sebagai member, akan ada form yang harus diisi oleh member dan kemudian dikirim kembali ke pihak kami sebagai bukti untuk join di Medical Tourism Indonesia tersebut. Itu ya, Dr. Niko ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya. Pak Andita itu ada. Resen. Andita, yang Resen, silakan, Bapak. Terima kasih, Dr. Niko Azharia dan Pak Nurdin. Salam kenal, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Haiko ini ya, Pak Andita ya? Ya, benar Pak. Saya Andita Arya Perdana. Nama Biro Perjalanan Wisata kami Asanti Tour and Travel. Kemudian kami dengan beberapa travel agent itu membuat sebuah konsorsium namanya Haigo ini, Pak. Haigo Indonesia. Cuma kemarin karena pandemi, sebenarnya juga waktu itu berencana membuat sebuah platform ya. Ini sedang proses juga kami dengan sebuah developer gitu ya, developer sistem untuk membangun sebuah platform pariwisata juga. Barangkali cuma kita mungkin sekarang juga dari Kemenpar juga ada program untuk pengembangan desa wisata. Dan yang lain juga ya, seperti sport tourism juga, dan wellness dan healthy tourism juga. Dan ini bersamaan jam yang sama, jam 1 ini juga ada ini webinar Kemenpar tentang wisata kesehatan, di mana medical tourism, wellness itu salah satu di antaranya sedang ini berlangsung juga. Cuma tim saya yang ikut. Sangat menarik ini pemaparan yang disampaikan Dr. Niko tadi.
ini juga kalau dari Pak Menteri bentuk dari sebuah kolaborasi ya. Kalau Pak Menteri itu kan tagline-nya inovasi, adaptasi, kolaborasi. Ini bentuk inovasi dan kolaborasi. Apresiasi kepada Pak Dr. Niko dan tim Medical Tourism. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, sukses. Nah, barangkali pertanyaan saya adalah ini, untuk kami ini yang di pariwisata, mungkin di sini sebagian besar saya lihat banyak dokter dan dari sektor kesehatan ya. Nah, kalau dari kami sendiri, kebetulan saya juga tergabung di Asosiasi ASIPA dan ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Nah, barangkali bisa lebih digambarkan lagi apa peluang buat kami yang ada di sektor pariwisata, baik travel agent atau mungkin guide, ada tour leader, transport dan lain-lain, untuk bisa berkolaborasi nih Pak di menyukseskan medical tourism ini. Tadi misinya bagus sekali, karena kemarin waktu pandemi pun Malaysia itu kami mengikuti juga, mereka sangat gencar webinar tourism Malaysia untuk mengangkat medical tourismnya, salah satu yang dia sangat gencar pasarkan ya. Walaupun di masa pandemi mereka masih sering mengadakan Zoom webinar mengundang travel agent dari Indonesia. Berarti itu tadi seperti digambarkan Pak Dr. Niko, sangat market dari Indonesia ini sangat besar, menyukseskan di sana. Nah, ini awal yang baik untuk kita sebagai yang ada di ASEAN ya, bisa grab market ini juga dari yang lain gitu. Nah, itu sih Pak, mungkin apa yang pertanyaan kami, bagaimana partisipasi atau kolaborasi seperti apa yang bisa dari sektor pariwisata atau travel agent bisa terlibat di medical tourism ini. Terus apakah ada syarat ketentuannya atau mungkin biaya dan lain-lain. Kalau tadi mungkin yang free barangkali sektor kesehatan, tapi mudah-mudahan juga untuk sektor pariwisata bisa ini juga ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Andita. Mohon maaf agak panjang, cuma sangat excited. Kemudian kami juga di travel umroh haji, kemungkinan juga ke depan mungkin juga bisa digabungkan juga ya. Apa butuh, karena sekarang concernnya kesehatan ini sangat penting ya ke depan dengan adanya pandemi ini. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Salam kenal, sukses. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andita Arya Perdana atas pertanyaannya. Ini salah satu halaman yang saya coba tunjukkan adalah tentang topik Find a Regional Medical Tourism. Jadi saya buka aja cerita belak-belakan di sini ya. Pemikiran saya adalah gini, kalau kita mengembangkan Jawa Timur, Surabaya ya. Surabaya itu kenapa Surabaya? Karena layanan kesehatannya insya Allah tidak kalah dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan lainnya ya. Dan bahkan memang Surabaya nomor 2 atau metropolitan nomor 2 ya. Nah, sebenarnya layanan kesehatan tidak kalah. Mengapa kami pusatkan di Surabaya untuk landing health service-nya yang pertama. Tapi yang kedua, untuk sektor pariwisata, kami ingin selain Surabaya, memang Dinas Kebudayaan Pariwisatanya, ini yang seperti Bapak Ibu lihat. Jadi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Gresik, dan Batu. Paling tidak itu. Tapi ketika nanti ada wilayah lain, ya tentu kita akan buka. Tetap saja Pak, justru pariwisata ini menurut saya ya, bukan hanya gratis lagi. Mereka ini kalau saya mau buka belak-belakan, mereka yang siap mendukung kita malah. Satu hotel di daerah di tengah, di daerah Darmos itu sudah siap menawarkan spotnya untuk kemudian kita bisa naruh booth kita medicaltourism.id. Satu hotel lagi di daerah tengah di dekat Delta Plaza itu sudah siap mempersembahkan office-nya untuk kami. Jadi dukungan pariwisata justru bukan lagi kita menggratiskan, malah mereka yang memberi kita. Jadi ini antusiasmenya saya rasakan lebih tinggi terus terang. Nah, artinya kami pun dari berangkat dari startup tentu berpikiran bahwa relasional itu value-nya lebih ketimbang kita di awal meminta sekian harga rupiah begitu. Artinya kita eksplorasi dulu saja. Kita komunitas apa yang memang pantas kemudian
di-share-kan. Nah, itu akan kita bicarakan selanjutnya. Tapi seperti hal ini kami tidak harus kemudian menerima bayaran dari teman-teman yang memang sekarang ini kan sedang berjuang juga. Jadi tempat-tempat wisata, kemudian tour guide, itu saya tahu sedang dalam struggle. Ya, kita bekerja bersama. Kita berusaha bersama untuk meningkatkan value layanan wisata kesehatan Indonesia ini dengan cara bersatu padu seperti yang tadi saya bilang. Gitu. Tentu dengan cara apa ya? Tentu kita mengulas informasi umum tentang daerah itu, daerah tertentu yang mungkin belum diketahui orang gitu. Mungkin ini tadi ada Ibu Dinas dari Yankes ya. Dari pariwisata itu Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Ibu Anti kepalanya ya. Beliau cukup cerita ke saya prihatin bahwa orang yang ke Surabaya itu taunya cuma bebek sinjai sama rawon setan gitu. Pengennya dilebih dong. Yang makanan di Indonesia, makanan Surabaya kan itu kan banyak sebenarnya. Nah, itu loh. Itu yang menjadi concern kita. Jadi supaya tidak ada 2 menu saja, tapi lebih gitu. Dan tentu dukungan pariwisata cukup tinggi, termasuk kemarin kita juga mendapatkan dukungan dari penyedia pesawat jet untuk air ambulans bila diperlukan. Jadi kira-kira begitu sebenarnya yang menjadi dukungan kita justru sebenarnya dari sisi pariwisata itu justru tinggi. Nah, ini tadi 60 pengusaha hotel dan restoran. Tapi kemarin kebanyakan hotelnya, manajer-manajernya. Dan insya Allah 59 rumah sakit akan kita juga dorong, tapi sementara kami coba 10 atau 15 dulu. Karena tentu agar tidak crowded ya, tidak terlalu banyak begitu. Tapi tentu yang kita pastikan adalah keterunggulannya. Itu yang kita ingin pastikan. Kira-kira demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Jadi kesimpulannya selama 6 bulan setelah launching, kita for free dulu ya Dr. Niko ya. Ya. Jadi kita butuh komunitas dulu ya Dr. Niko ya. Komunitas betul. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Terima kasih Pak Dr. Niko. Kalau Pak Nurdin ini apakah dulu yang di Uzbekistan Airways? Ya, Pak Nurdin. Bukan ya Pak? Oh. Memang mirip-mirip orang Uzbekistan memang. Ada GM manajer yang di Indonesia kayaknya mirip nama dan gitu ya. Orangnya. Wah, ini komplimen ini. Thank you Pak Andita. Ya. Terjawab Pak Andita? Ya. Ya mungkin nanti izin kontak komunikasi Japri ya Dok ya. Barangkali tadi lebih banyak hotel, barangkali nanti dari sisi travel agent atau biro perjalanan wisatanya mungkin untuk apakah memungkinkan ikut memasarkan gitu ya dari sisi ya, baik. Selain supply produknya juga mungkin paket-paket yang bisa dikonekkan dengan medical tourism atau medical facility ini juga kita bisa memasarkan tadi baik ya mungkin untuk jangka pendeknya short term-nya untuk market domestik ya yang green zone ke depan mungkin bisa untuk inbound market juga ya regional ASEAN dan lain-lain. Terima kasih Pak Dr. Niko. Salam sehat sukses. Ya, Assalamualaikum. Salam juga Pak kita. Yang lain monggo silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mungkin sedikit menambahkan, ya salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Sam. Bapak Sam. Silakan. Kebetulan tim marketing dari Medical Tourism Indonesia ini nanti untuk Bapak Ibu yang sudah daftar melalui form yang sudah ini nanti akan kita kirimkan melalui email. Kalau belum terkirim tadi ada yang juga belum dapat melalui chat. Nanti kami kirimkan melalui email masing-masing yang sudah terdaftar melalui emailnya nanti untuk form pendaftaran dan kerjasama dengan Medical Tourism Indonesia. Nanti dari form itu tadi kita akan tindak lanjuti baik itu kebutuhan kelengkapan dari data-data yang diperlukan untuk kita publikasikan di platform kami dari website maupun di apps kami. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat bulan September ini mungkin dalam waktu dekat kita akan rilis, kita akan informasikan ke publik
kalau Medical Tourism Indonesia, khususnya untuk yang Surabaya Medical Tourism Start ini, kita akan publikasikan. Seperti itu. Buat rekan-rekan, mungkin ada yang belum registrasi, mungkin yang hari ini juga berhalangan hadir, mungkin bisa diinformasikan ke rekan-rekan yang lain, teman-teman dari klinik, lab, dan farmasi, nanti akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Untuk Pak Andita, terima kasih Pak, luar biasa. Mungkin nanti next kita akan bikin khusus teman-teman travel, khusus untuk travel agent dan lain-lain. Karena memang kita butuh banget kerjasama juga dari teman-teman travel agent dan lain-lain. Karena nanti mungkin ada bagian dari kami juga dari Medical Tourism untuk meningkatkan, untuk menguatkan konsep dari Medical Tourism ekosistem ini. Itu aja mungkin dari saya. Siap support. Saya kembalikan lagi ke Pak Nurdin, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Sam. Untuk saya kasih waktu yang terakhir mau bertanya silakan karena sudah jelang jam 2 siang. Ya, boleh saya Pak dari Alex Pak. Halo Pak Alex. Alex ya. Dari mana Pak? Terima kasih dari IETP saya. Dari Itali Pak Alex tuh. Saya itu berguru ke Mas Niko nih. Saya berguru ke Mas Niko. Kembali. Silakan diberitakan Pak Ale ya. Ini menarik karena apa istilahnya ini kan kita bicara mengenai health ecosystem. Jadi cluster ekosistem health kan. Nah ini sebagai komplement atau bagaimana nanti kan kita mengetahui adanya apa istilahnya end-to-end health ecosystem kan. Mulai dari apa istilahnya medicalnya, dokternya, kemudian aplikasi dan sebagainya. Jadi nanti bagaimana mimpi dari seorang dokter Niko ke depan daripada sebuah end-to-end health ecosystem begitu yang di Indonesia, yang mungkin menjadi daya tarik bagi para startuper dunia gitu, menjadi semacam kalau di Boston kita mengenal defense ecosystem startupnya, atau di apa istilahnya kalau di Swiss kita lebih ke fintechnya di Zoom. Nah mungkin ini sebagai medical health tech ekosistemnya yang menarik bagi orang-orang dunia untuk masuk di sini. Terima kasih Dr. Niko, sukses selalu. Terima kasih Pak Alex. Oke, terima kasih Pak Alex. Silakan Dr. Niko untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Alex. Jadi memang betul ini adalah sesuatu yang menurut saya sih karena ini apa namanya buah pikir kita ya, artinya mudah-mudahan ini betul tidak atau belum sempat terpikirkan oleh teman-teman atau pihak lain gitu ya. Bukan hanya komplement, karena kalau komplement itu berarti kan pelengkap atau tambahan gitu. Tapi ini sebenarnya justru solusi dengan cara kolaborasi. Saya selalu mengatakan bahwa medical tourism itu bisa dijalani program itu oleh pemerintah, oleh birokrat ya, untuk pemerintah, bahkan oleh swasta ya. Mereka kemudian saya ingin menjalankannya, merunningkannya dengan cara startup, saya bilang. Kenapa startup? Karena menurut saya startup itu lebih agile. Saya akan sangat bisa bermain fair atau objektif. Saya pun dokter bedah nih sekarang kebetulan, tapi untuk bidang ini tentu saya tidak naruh bidang saya pada posisi yang pertama kan waktu di list daripada layanan unggulan. Justru di sini saya mau merangkul sekian banyak orang yang heterogen ya, profesinya apapun bisa masuk, termasuk itu tadi ada asuransi, ada tour guide, ada kesehatan, ada dokter, bidan, perawat, kemudian tentu ada pengusaha, ada perkumpulan asosiasi. Jadi pentahelix Pak Alex. Jadi pentahelix itu menurut saya sih metode yang menurut saya paling mature ya. Pentahelix itu kelima ini terdiri dari government. Government di sini yang sudah kita dapatkan atau kita dapatkan dukungan adalah pemerintah Kota Surabaya, Kemenparekraf. Kemenparekraf pun sudah digandeng dengan Kemenkes. Sehingga ini ke government sudah oke. Yang kedua, universitas. Kami berasal dari Universitas Airlangga Surabaya dari sisi akademiknya. Kemudian dari community. Community ini beberapa komunitas, ya komunitas kesehatan ada, ya tentu ada perhimpunan profesi, perhimpunan seminat, ada Persatuan Kedokteran Wisata Indonesia di situ, ada ASKLIN ya, Asosiasi Klinik. Kebetulan Ibu Dr. Gigi Nana juga sudah hadir di sini. Selamat siang Ibu. Kemudian ada perhimpunan klinik juga yang sudah bergabung. Kemudian persatuan tentu di bidang hotel ya, Asosiasi Perkumpulan Hotel dan lain sebagainya.
dan juga tempat wisata. Kemudian ada media. Nah, media ini belum kami libatkan secara gencar karena ya nanti September. Nah, September lah waktunya kita untuk launching dan media akan membantu mendukung kita. Dan yang lain baru tentu yang ada bisnismen. Bisnismen ini sebenarnya termasuk diantaranya tentu klinik juga. Dari asosiasi itu ada yang memang benefitnya adalah revenue tentunya. Nah, jadi masing-masing kita tentu ada sisi bisnis di situ yang tentu tidak akan melunturkan sisi impian nasionalisme yang kita ingin capai begitu. Jadi betul Pak Alex, Mimi, ini mungkin akan menjadi pivotal strategi yang berbeda dengan negara lain karena mumpung negara kita kan juga indah di sisi wisata gitu, dan kebetulan menteri kita Pak Sandi, Bang Sandi ini orang yang sangat agile di bidang inovasi gitu. Jadi menurut saya sih inline gitu. Terima kasih Pak Alex. Ya, cakep sekali idenya. Kalau Jogja mau menjadi drone city, Surabaya ini menjadi medical tourism city nih. Canggih. Yes, baik. Izin Dr. Niko. Silakan. Oke, silakan Ibu In Dewi, silakan. Ya, ini saya apresiasi banget nih dengan Dr. Niko. Saya salut benar. Saya dulu dari tahun 2012 nih kita mengembangkan sistem mungkin ya dengan medical tourism, tapi sampai saat ini implementasinya kalau saya bilang boleh dibilang ya masih merangkak, tapi dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dr. Niko nih saya salut nih, saya optimis mungkin ini akan menjadi trigger ya Dok untuk semua daerah atau mungkin untuk Indonesia untuk mulai bergerak melakukan medical tourism-nya gitu. Saya sangat apresiasi Dok, saya siap bantu dukung Dok untuk ini karena memang ini salah satu lama banget kita cita-citain dari sejak zamannya Pak SBY waktu itu jadi presiden. Karena waktu itu kita tidak berpikir tentang startup, kita hanya berpikirnya rumah sakit dan rumah sakit yang mengembangkan yang bekerja sama dengan misalnya travel agent dan lain-lain. Namun karena kegiatan rumah sakit itu terlalu besar sehingga mereka tidak fokus untuk melakukan ini karena mengurus yang internal aja sudah terlalu ribet. Tapi kalau difasilitasi oleh startup yang diinisiasi oleh Dr. Niko ini, saya rasa semua rumah sakit nanti akan maju Dok untuk ini dan akan mulai mempromosikan ini Dok, mungkin seperti itu. Cuman mungkin kita perlu nanti Dok komitmen dari rumah sakit yang mengajukan untuk pelayanan agar on time, kemudian fasilitasnya juga agar tersedia yang setaraf lah, mungkin Asia Tenggara mungkin ya Dok. Kemudian dokter-dokternya harus berkomitmen nih Dok, jangan kayak sekarang praktek jam 7 datangnya jam 10 Dok, praktek jam 3 datangnya jam 5. Itu yang perlu kita komitmenkan nih Dok sebenarnya. Saya pikir itu Dok ya. Terima kasih. Kemudian tarif lagi mungkin mesti ada tarif pasti ya Dok. Jangan tarifnya naik terus nih nambah gitu. Itu yang jadi permasalahan selama ini Dok. Gitu. Mungkin itu Dok yang ini saya support Dok. Kita support, kita siap. Terima kasih Bu In. Terima kasih Dok. Ya, jadi sekedar info saja Bapak Ibu sekalian, Ibu Iin ini adalah dari Kemenkes Pusat. Jadi beliau dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, bagian pelayanan penunjang. Maaf kalau keliru, tapi benar-benar saya cukup lengkap menjelaskan. Beliau termasuk yang dulu ikut membangun medical tourism tahun 2015 kalau saya nggak keliru ya. Dan itu tadi disebutkan, memang Bu In, memang saya kan tadi bilang, menjalankan program medical tourism itu banyak aspek. Bisa dari sisi kepemerintahan dan kebijakan, ada dari sisi swasta, ada dari sisi mungkin komunitas, akademi. Kalau kita jalan sendiri-sendiri semua nggak akan jalan. Tapi biarlah ini startup yang ngaco ini tanda kutip ya, untuk kemudian bisa merangkul semuanya. Dan tentu kehadiran Ibu dari Kemenkes, kemudian dari Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia, kemudian dari tentunya dari itu tadi komunitas, media ya, itu insya Allah akan jadi lebih lengkap karena memang itulah yang kita butuhkan rasanya dan tentu semangatnya sama gitu.
Benar dok, ini saya pikir aplikasinya kalaupun startup saya pikir tidak ada menyalahi peraturan dok. Dan ini saya pikir seperti kayak Shopee ya Mbak ini, tapi dia mengumpulkan semua, dia memfasilitasi. Saya pikir ini lebih oke dok untuk dijalankan dan tidak menentang peraturan apapun dok. Dan ini saya pikir lebih maju dok daripada yang lain. Saya pikir dok. Betul. Ya, dok. Memang ini jalur ini benar startup yang benar kesehatan itu seperti ini dok harusnya dok. Jadi tidak menyalahi peraturan yang lain-lain dan tidak harus merubah peraturan dok. Tapi ini harus didukung dok. Betul. Terima kasih Bu In. Makanya benar, kenapa saya merasa ini adalah saat yang tepat dan memang gerak yang tepat. Kenapa? Kebetulan saya dokter Bu In. Jadi saya dokter yang memang insya Allah agak tahu tentang branding, sehingga kami pun tidak ingin melanggar etika dalam berbranding, dokter dan para medis. Kami memahami itu sekali ya. Tidak mungkin seorang dokter, saya adalah yang terbaik, makanya kami jaga dengan platform ini. Biar jangan dokternya duduk manis saja, nanti kita akan, itu ya tentunya. Kemudian tentu nanti unit klinik ya, rumah sakit, dan lain sebagainya yang akan men-share berupa ilmu. Kalau ilmu, itu akan lagi elegan. Dan yang juga yang nggak kalah penting Bu, ini saya pun mempelajari hukum 70 Permenkes 76 tahun 2015, di mana memang betul rumah sakit itu nanti harus mendaftarkan atau mengajukan layanan wisata kesehatannya. Nah itu juga kemarin kami memberikan informasi ke Persi Komisariat Surabaya, Dr. Didi Dewantoro, POG, bahwa ini nanti memang harus ditempuh oleh beberapa rumah sakit yang ingin menyelenggarakan layanannya, sehingga dari pemerintah kota dan juga tentunya dinas kesehatan pun sudah siap Bu In jadi dalam hal ini. Jadi insya Allah keren dok. Ya, keren terima dok. kasih Bu In. Keren banget dok. Pokoknya nih harus maju dok, harus bisa implementasi dan harus bisa menjadi trigger dok. Supaya kita jangan terus-terusan BPJS mulu dok, kita harus merambah ya, keluar. Itu dok, keren banget. Betul. Keren. Betul. Nah, betul ya. Jadi seperti tadi bukan sekedar pelayanan standar BPJS ya Bu In ya. Jadi kita merambah keluar. Karena begini Pak Dr. Niko, karena lab-lab di Jakarta juga ada beberapa yang sudah mulai menerima sampel dari rumah sakit yang di luar Indonesia, Dr. Niko. Jadi ada yang dari misalnya dari Vietnam, ada yang dari Papua, dari Timur Leste, mulai dari Asia sampai juga Asia lah, bukan Asia Tenggara, karena kalau dibanding mereka mengirim sampel ke Eropa lebih mahal, jadi mereka mengirim sampelnya ke Indonesia, yang lab-lab yang memang sudah genetik, mulai bermain di kromosom dan lain-lain, itu mereka sudah banyak yang menerima sampel dari luar, Dr. Niko. Jadi ini sangat inovatif dok. Baik. Keren. Baik, terima kasih. Ya, saya mau mempersilakan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya atau mengajukan pendapat, kami persilakan. Silakan. Terima kasih Bu In. Bagi yang lainnya silakan. Ini the last pertanyaan terakhir Dr. Niko ya? Boleh. Atau gimana? Udah 1 jam. Boleh. Ya. Boleh ya? Oke. Pertanyaan terakhir, monggo silakan kami buka untuk mau bertanya. Yang pasti platform kita Medical Tourism Indonesia, seperti Dr. Niko tadi bilang bahwa sudah diterima dengan baik oleh Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata, kemudian juga dengan Pemkab Surabaya, dan tadi juga ada Bu In dari Dinas Kesehatan Pusat, ya Bu In ya. Jadi senang sekali platform kami bisa diterima oleh pemerintah dan juga nanti bersinergi dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan medical tourism saya, karena Kemenparekraf itu juga sekarang sedang mengembangkan medical tourism juga. Ya, Dr. Niko ya? Betul. Tidak ada pertanyaan? Silakan Dr. Niko, kalau tidak ada pertanyaan lagi di konklusi. Ya, jadi sebelum saya menutup, saya ingin cerita satu hal yang juga nanti terkaitan dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwa jadi ada cerita di mana kerajaan atau Sultan Brunei datang ke Singapura, dan di situ beliau berobat. Setelah selesai akan kembali karena tahu beliau adalah raja gitu ya. Biaya yang diberikan itu tinggi sekali, dan kemudian karena itu pimpinan negara, adalah komplain kepada pemerintah Singapura. Akhirnya sejak saat itu pemerintah Singapura menetapkan bahwa setiap rumah sakit itu harus jelas harganya. Betul itu tadi Ibu In. Harga itu harus clear
Dan ini terus terang Bapak Ibu tantangan di kita semua. Tantangan di semua rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, dan lain sebagainya. Hari ini adalah hari keterbukaan. Jadi tidak adalah yang kemudian pasien berobat, kemudian pulang dia, kemudian kering ya, tidak ada biaya yang bisa menyokong dia untuk pulang. Jadi kita juga harus fair sebagai penyelenggara kesehatan dan juga tentu ada wisata. Wisata tentu lebih tidak sulit sudah karena sudah jelas biasanya untuk menginap berapa hari di hotel itu berapa harganya, diskonnya semua jelas. Nah, kalau di kesehatan ini kita jujur saja tentu masih ada yang perlu diusahakan ya. Dan ini menjadi tantangan kita bersama dan betul kualitas layanan kesehatan ini menjadi juga salah satu hal yang akan menjadi efek positifnya kalau saya bilang. Karena apa? Dokter-dokter akan menjadi lebih bertanggung jawab, dokter-dokter juga akhirnya lebih murah senyum barangkali begitu ya. Komunikasinya jadi lebih panjang begitu ya. Yang mungkin selama ini saya adalah yang terbaik. Jadi saya nggak butuh Anda. Padahal kebalik, di hari ini adalah justru masyarakatlah adalah tamunya, adalah rajanya. Jadi mudah-mudahan dengan platform ini tidak hanya menumbuhkan rasa nasionalisme, pasien-pasien itu tetap stay di Indonesia, dalam hal ini di Surabaya, proyek ini, tapi juga memperbaiki atau meningkatkan layanan atau kualitas layanan dari kesehatan maupun juga pariwisata. Dari dokternya, perawatnya, bidannya, rumah sakitnya, kliniknya, termasuk di informasinya yang selama ini mungkin relatif tertutup, kita harus terbuka. Supaya pasien itu sudah tahu dan dia merasa secure bahwa dia bawa uang sebanyak apa yang untuk kemudian dia bisa berobat. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat buat kita semua. Mohon dukungannya Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan tetap bisa berkomunikasi dan silakan kalau Bapak Ibu mungkin di sini mungkin malu bertanya atau mungkin ingin japri kami persilakan. Ada nomornya, ada emailnya. Kami akan dengan sangat senang hati. Terima kasih atas kehadirannya, terutama Pak Bu Iin dari Kemenkes, Dr. Mukti dari Persatuan Kedokteran Wisata Indonesia, Dr. Trisni dari Surabaya Skin Center, Pak Handita, kemudian ada Ibu Dinda, Ibu Apoteker, kemudian ada dari Jets Dental Aesthetics, terima kasih atas kehadirannya, Ibu Nana, Ibu Dr. Gigi Nana, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia. Mungkin yang saya belum sebutkan, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Mas Nurdin atau Mas Syam. Silakan. Oke, terima kasih Dr. Niko. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya di acara kami kali dan kami harapkan ini menjadi suatu komunitas yang luar biasa bagi dunia kesehatan, dunia pariwisata, baik dari rumah sakit, klinik, laboratorium, hotel maupun pelaku industri pariwisata lainnya seperti travel agent tadi itu. Sehingga ini menjadi suatu platform yang luar biasa yang tidak kalah dengan platform dari Singapura, Malaysia maupun dari Thailand, dan diharapkan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi terbang ke sana untuk check up atau untuk istilahnya medical tourism bisa cukup di Indonesia saja, dan kami memulai dari Surabaya dan lainnya nanti bisa jadi membesar ke seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dan juga bisa di-follow Instagram kami di @medicaltourism.id. Terus kemudian juga ada pengumuman di chat room ini bahwa apabila ada yang ingin ditampilkan di website kami untuk terkait dengan laboratorium Bapak, klinik atau vaskesnya, monggo silakan bisa di-email ke email kami di medicaltourism.id. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran sekali lagi dan sampai jumpa lagi di acara kami berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Dok. Sukses ya. Sama-sama. Sukses juga Bapak sekalian. Salam sehat. Just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad.